hari ini kami mahasiswa dari Universitas Nusa Dipa mau mewawancarai Ibu terkait pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan pendidikan. Sebelum kita melanjutkan wawancara kita, kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama lengkap saya Maria Delviana Monelibu, biasa disapa Delnia. Nama saya Maria Fibronia 2AT, biasa disapa Nia. Saya Agnes Alfianita Gaspridi, biasa dipanggil Prilly. Saya Robertus Amalibu, biasa disapa Oscar. Saya Yohanes Ikarus Hasan, biasa dipanggil Karus. Baik, boleh tahu nama Ibu siapa dan Ibu mengampu di pendidikan apa? Baik, jadi nama lengkap Ibu tuh Yuliana Ines. Di sini biasa dipanggil dengan Ibu Liliana. Di sini juga saya mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Sekarang kami langsung mewawancarai Ibu. Menurut Ibu, mengapa nilai-nilai Pancasila itu sangat penting diajarkan kepada peserta didik sejak usia dini? Oke, baik. Jadi nilai-nilai Pancasila itu sangat penting ya untuk diajarkan kepada peserta didik dalam usia dini. Itu untuk tujuannya itu untuk membentuk karakter. Nah ya, karakter anak-anak mulai dari kecil sampai dewasa. Nah, itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua juga, selain kita membentuk, tujuan yang kedua juga dengan kita membentuk nilai-nilai Pancasila itu dari sejak usia dini, sehingga anak-anak itu bisa memahami, ya, bisa memahami apa saja yang harus mereka lakukan. Contohnya mungkin dari mereka harus kalau misalnya mereka masuk pada sekolah, ya mereka masuk sekolah itu mungkin sikap apa yang harus dibentuk di situ, ya kita mengajarkan tentang sikap disiplin. Nah, kalau misalnya kalian tadi kan bertanya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila seberapa penting, itu sangat penting dan seharusnya itu kalau kita mau melihat integrasi nilai-nilai Pancasila itu awalnya itu harus dari keluarga. Dari keluarga, pembentukan karakter, sikap, nilai-nilai Pancasila itu awalnya itu harus dari keluarga dulu. Baru bisa untuk anak itu berkembang di dalam dunia pendidikan. Nah, kami sebagai pendidik ini kan hanya untuk istilahnya orang tua kedua untuk para siswa yang ada di sini. Jadi itu. Jadi kadang anak itu kalau kita lihat dari sikapnya itu, sikap anak itu bagaimana di sekolah, disiplin atau tidak, itu juga kita harus kembali lagi ke dari rumah juga, seperti itu. Jadi bagaimana sekolah dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kegiatan pembelajaran? Kalau dalam kegiatan pembelajaran ini kan berkaitan dengan materi pendidikan Pancasila toh. Nah, di dalam itu pasti sudah ada banyak kalau kita berbicara tentang materi pendidikan Pancasila, paling tidak di situ ada nilai-nilai yang terkandung toh di situ toh. Nah, materi-materinya itu sudah pasti ada tentang nilai-nilai Pancasila, tentang hak dan kewajiban warga negara, itu sudah teratur di dalam itu. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya itu sebagai guru, berarti yang pertama itu guru ini kan di sekolah kan dia memberikan materi toh. Nah, dia memberikan materi kepada anak didiknya. Tetapi di sini bukan cuma dia hanya memberikan materinya, tetapi di sini juga dia harus mengimplementasikan apa yang materi itu dengan contoh kehidupan nyata yang ada di lingkungan sekitar. Itu yang pertama. Jadi guru di sini perannya itu bukan cuma untuk memberikan materi saja, ya kan? Tapi dia harus mencontohkan atau mengimplementasikan dengan lingkungan sekitar terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga memberi teladan, ya toh? Harus memberi teladan yang baik terhadap peserta didiknya. Kemudian yang ketiga itu adalah mendorong peserta didik. Selain memberikan materi dengan apa segala macam tadi, contoh kehidupan tadi, terus memberikan teladan tadi. Terus yang ketiga itu adalah dia
harus mendorong peserta didiknya, ya. Mendorong peserta didik di sini di mana yang ditekankan itu di mana sikapnya, ya. Sikapnya yang seharusnya dia lakukan di sekolah itu seperti apa. Bukan cuma di sekolah, tapi di lingkungan lingkungan keluarganya, lingkungan bermasyarakatnya, dan juga lingkungan berbangsa dan juga bernegara. Seperti itu. Baik, apa saja metode yang efektif untuk menanamkan karakter sesuai dengan nilai Pancasila kepada siswa? Oke. Metode, berbicara tentang metode, pastinya kita kembali lagi ke kurikulum yang diampu oleh Satuan Pendidikan di SMKS Budi Luhur. Nah, di SMKS Budi Luhur ini kan dia sudah kurikulum merdeka toh. Jadi ini metode yang kami gunakan itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka itu kan ada 3 tahap dalam mengajarkan kepada siswa. Yaitu yang pertama itu adalah tahap memahami dulu. Memahami itu artinya mereka harus memahami dulu materinya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mengaplikasikan. Setelah mereka memahami, mereka harus mengaplikasikan ke dalam contoh dunia nyata. Nah, seperti apa mereka akan berhadapan dengan lingkungan sekitar, baik di sekolah, keluarga, masyarakat, maupun juga berbangsa dan bernegara. Itu. Nah, kemudian ketiga, mereka merefleksikan, ya. Dari mereka sudah mengaplikasikan itu, mereka merefleksikan apakah apa yang mereka sudah terapkan itu sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya sudah, berarti tidak ada lagi yang harus mereka lakukan. Tapi kalau belum, berarti mereka harus memperbaiki diri. Apa yang kurang di situ, mereka harus memperbaiki diri. Seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan itu, metode itu. Baik, pertanyaan yang berikut, bagaimana peran guru dalam membentuk sikap toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab kepada peserta didik? Kalau pertanyaan ini ke yang keempat ini, balik lagi ke gurunya. Guru itu harus memberikan teladan yang baik untuk siswa atau peserta didik yang ada di sini. Nah, contoh yang pertama, nilai apa tadi? Coba boleh ulang, minta maaf. Nilai toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab. Oke, dan tanggung jawab. Berarti guru harus memberikan teladan bagaimana harus menanamkan sikap toleransi di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekolah. Toleransi terhadap teman yang berbeda agama, ya toh? Ya. Nah, di sini kan pendidikan bukan cuma saya toh, banyak. Bagaimana saya menerapkan sikap toleransi itu kepada guru-guru yang lain. Nah, seperti itu. Nanti dari situ saya mengajarkan ke mereka. Sama halnya seperti di dalam kelas. Kalau di dalam kelas itu kita harus menumbuhkan sikap toleransi, karena kita ini kan berbeda suku, agama, budaya, ras, toh. Nah, kita di Maumere ini kita tinggal di kota Maumere, tapi kita berasal dari asal yang berbeda, banyak. Ada yang dari Lio, Bajawa, Manggarai, Maumere, Sika, apa segala macam. Itu. Bagaimana kita harus ini? Itu. Kemudian yang kedua, gotong royong. Gotong royong di sini juga teladan yang harus ditunjukkan oleh guru. Ya, contohnya, salah satu contohnya itu kerja bakti di lingkungan sekolah. Nah, itu bagaimana? Jadi guru itu harus menjadi teladan. Ya, semuanya dia harus duluan. Nanti dari situ baru bisa mengajarkan kepada siswanya. Siswanya bisa lihat, oh, ini. Berarti nilai gotong royongnya yang harus kita terapkan, kita tanamkan itu begini, dengan cara kita bekerja sama, dan juga tanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan itu harus sampai selesai. Seperti itu. Menurut Ibu, generasi muda saat ini apakah sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik? Generasi sekarang ini ya, kalau kita lihat ini generasi sekarang ini belum 100% mereka menerapkan, mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam mereka punya kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun lingkungan berbangsa dan bernegara. Itu. Kenapa saya katakan begitu? Yang pertama, sebenarnya ini juga
menjadi apa namanya? Menjadi apa ya? Menjadi hambatan ya, hambatan guru untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu pada peserta didik. Karena begini, pertama, peserta didik ini kan terdiri dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda. Jadi itu. Jadi kalau anak yang sikapnya baik di sekolah, berarti kita bisa membaca bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila di keluarganya, orang tuanya pasti bagus ini. Makanya anaknya seperti ini. Jadi mudah, tidak 100% yang harus mereka ini tidak, tetapi mudah untuk diarahkan. Tetapi berbeda dengan anak yang mempunyai karakternya ya kita tahu. Kalian juga pernah mengalami toh? Kan kalian SMA juga, SMK juga. Itu. Kalau karakternya yang karakternya yang kurang baik atau belum, sebenarnya bukan kurang baik juga, tapi belum baik ya. Karena itu kan kami kan membimbing toh. Jadi kalau kita bilang kurang, mungkin itu tidak bisa kita katakan begitu, tapi kita bilang belum ya. Nah, belum baik itu kan karena latar belakang keluarga juga. Ya, latar belakang karakter ya, karakter siswanya seperti apa itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadi penghambat yang kedua itu adalah sekarang ini banyak penggunaan media sosial. Media sosial ini banyak sekali. Masih ada yang begitulah, masih ada berita-berita yang hoax, pokoknya yang tunjukkan video-video yang tidak baik. Nah, itu juga terkadang peserta didik itu mencernanya langsung. Seperti itu. Kemudian yang berikut juga tuntutan zaman ya. Itu juga kita masih ini menjadi hambatan guru. Dengan zaman perkembangan yang sangat begini, apalagi terkadang kalau kita omong mereka bilang seperti itu toh, karena perkembangan zaman tadi. Itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kami akan menyerah di situ, tidak. Kami guru atau pendidik ini kami berusaha mengupayakan bagaimana caranya supaya anak didik kami itu kami bisa mengarahkan ke hal yang baik dalam hal konteks penerapan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih karena sudah menerima kami dengan baik dan Ibu juga sudah menjawab setiap pertanyaan atau wawancara dari kami. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sekian Ibu, terima kasih. Iya, sekian. Terima kasih. Kami mahasiswa dari Universitas Nusanita. Sebelum melanjutkan wawancara, kami mau memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama lengkap saya Maria Delviana Romelu, biasa disapa Delmia. Nama saya Maria Fibronia 2AT, biasa disapa Ania. Nama saya Yohanes Carlos Pasan, biasa disapa Carlos. Nama saya Agnes Alfionisha Lestari, biasa dipanggil Pili. Nama saya Sofia Giorgiantoro Fitria, biasa dipanggil Sofia. Nama saya Roberto Amliwi, biasa disapa Oscar. Baik, kedatangan kami di sini karena kami mau mewawancarai kakak terkait pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dari pandangan politik. Jadi kami langsung bertanya saja, bagaimana perspektif kakak mengenai pentingnya Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan? Oke, baik. Sebelum saya menjawab, saya juga perkenalkan diri dulu ya. Jadi teman-teman sekalian, kakak punya nama Hendro. Jadi saya di sini sebagai ketua kepemudaan di Paroki Santo Martinus Bola.
dipercayakan oleh umat di sini untuk menjadi ketua kepemudaan. Jadi sebelumnya terima kasih teman-teman sudah mau untuk memilih saya sebagai salah satu narasumber kalian untuk kita bisa wawancara pada sore hari ini. Jadi teman-teman, tadi pertanyaan pertama, bagaimana perspektif saya terhadap pentingnya Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah teman-teman, Pancasila itu kan kalau kita warga negara Indonesia, kita meyakini bahwa Pancasila itu sebagai kita punya dasar negara dan sebagai ideologi negara kita ini. Artinya bahwa Pancasila itu adalah falsafah hidup kita, bahwa kita bernegara ini, ketika kita melaksanakan tugas, ketika kita hidup bernegara ini, Pancasila itu menjadi dasar, falsafah, pandangan. Dia itu ide atau gagasan supaya dia itu bisa memberikan arah langkah kita. Jadi sangat penting Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan. Nah teman-teman, kalau bicara tentang pemerintahan berarti kita bicara tentang negara, berbicara tentang legislatif, eksekutif dan sebagainya, dalam artian bahwa untuk penyelenggaraan kehidupan negara ini kan pemerintahan. Mereka itu membuat kebijakan, pemerintah kan membuat kebijakan atau regulasi, hukum dan lain-lain kan. Jadi Pancasila itu penting sekali. Dia menjadi dasar, dia menjadi hal yang paling utama tuh kan. Iya, dia itu menjadi pandangan supaya dia memberikan arah kepada kita. Pemerintah itu kan, kalau kita Indonesia kan, kita kan hidup negara demokrasi nih. Kita sistem negara kita demokrasi, kita bebas. Tetapi kita punya Pancasila yang menyatukan kita. Pancasila yang menyatukan kita, ada Bhinneka Tunggal Ika-nya di Pancasila. Pancasila itu yang menyatukan kita. Jadi menurut saya itu sangat penting itu Pancasila sebagai dasar, sebagai pegangan bagi siapa saja yang ada di Indonesia ini. Kita punya banyak tuh ideologi-ideologi dari luar, tetapi kita memilih Pancasila sebagai kita punya ideologi negara ini. Jadi itu sangat penting. Jadi ketika mau membuat suatu kebijakan yang baik, berarti harus ada dasar. Dasarnya itu dasar Pancasila. Kehidupan bernegara kita harus memakai Pancasila itu. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam proses pengambilan kebijakan publik? Kalau penerapannya berarti bahwa contoh saja di dalam Pancasila itu kan ada 5 butir Pancasila itu. Kita lihat bahwa ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bahwa 5 butir itu harus betul-betul diterapkan atau menjadi referensi. Contoh saja, ketika pemerintah mau membuat suatu kebijakan dalam artian agama atau membuat kebijakan yang bersentuhan dengan agama, berarti dia harus melihat kita di Indonesia kan ada banyak agama kan. Kita harus melihat bahwa ada ketuhanan yang Maha Esa, berarti harus tidak boleh menyeleweng dari nilai-nilai agama, dan harus dia bisa menyatukan dari semua agama itu, seperti itu. Terus dia membuat suatu kebijakan, contoh saja masyarakat harus hidup sejahtera. Bagaimana caranya masyarakat harus hidup sejahtera? Berarti harus bikin kebijakan yang sesuai dengan kita dasar negara nih. Kita punya dasar negara, kita punya ideologi negara ini. Dia mengajarkan bahwa di salah satu butirnya dia bilang kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti membuat suatu regulasi itu harus adil kepada semua warga masyarakat. Harus semua kita yang ada di Indonesia harus betul-betul merasakan apa itu regulasi atau apa itu kebijakan yang dibuat untuk kita. Terus keadilan sosial harus adil kan, harus sama rata. Hanya saja kan kenyataannya bahwa masih banyak ini hal-hal yang tidak menyentuh semua kita rakyat Indonesia kan. Kita lihat banyak ada regulasi, ada kebijakan, tetapi belum menyentuh semua kita. Tapi itulah tantangan kita dalam hidup bernegara, teman-teman sekalian. Memang tidak mudah kan hidup bernegara. Kita hidup dalam komunitas kecil saja susah bagaimana cara menyatukan pikiran-pikiran kita. Tetapi dalam lingkup yang lebih luas, negara itu kan susah. Jadi itu penting untuk Pancasila kan? Seperti itu. Baik,
menurut kakak sejauh mana para pemimpin memberikan teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Oh, jadi baik. Kalau menurut saya ya, sejauh mana apa para pemimpin ini? Kalau menurut saya itu pemimpin-pemimpin di kita punya negara ini sudah baik. Sudah baik dalam artian bahwa dia memberikan contoh. Contoh. Teman-teman sekalian, kalau pejabat-pejabat atau pemerintah kita itu tidak memberikan teladan yang baik, apa yang dilakukan pemerintah jika ada warga negara yang tidak melakukan kewajiban? Oke, baik. Yang dilakukan oleh pemerintah ketika kita sebagai warga negara itu kita melanggar, saya kasih contoh, engkau melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah, berarti engkau pasti kena sanksi kan? Contoh saja, tidak bayar pajak, atau yang punya kendaraan tidak bayar pajak, berarti kena sanksi dari pemerintah, kena tilang kan? Nah itu ketika engkau di jalan pasti engkau kena tilang. Terus ketika kita tidak menjaga ketertiban dan keamanan, ketika engkau buat ulang, berarti pasti engkau dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, itu adalah sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara terhadap kita ketika kita tidak taat aturan-aturan tersebut. Seperti itu contoh paling kecil. Ketika engkau tidak mau belajar dengan baik, mungkin engkau punya ada yang mendapat beasiswa dari sini belum? Ketika pemerintah kasih beasiswa tetapi kita tidak belajar dengan baik, berarti beasiswa itu bisa dicabut. Nah seperti itu teman-teman. Gitu. Apalagi mau ini diskusi apa lagi? Masih ada yang mau ditanyakan? Baik kakak, terima kasih banyak karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke baik teman-teman, terima kasih juga. Cukup panjang kita punya wawancara pada sore hari ini. Sukses untuk kalian ya. Amin. Oke. Mantap kalau. Universitas Nusantara. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih karena Mama Suster sudah menerima kami di sini dengan baik. Maksud dan tujuan kedatangan kami di sini, kami mau mewawancarai Mama Suster mengenai pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dari pandangan keagamaan. Sebelum melanjutkan wawancara, kami mau memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Delviana Moneliu, biasa disapa Delmia. Perkenalkan, nama saya Agnes Alfionika Kastili, biasa dipanggil Tili. Perkenalkan, nama lengkap saya Robertus Amelini, biasa disapa Oscar. Perkenalkan, nama saya Sofia Zakiatul Fitria, biasa dipanggil Sofia. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Carlos Hasan, biasa disapa Carlos. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Teguhnya 2AT, biasa disapa Mia. Kami memberikan kesempatan ke Mama Suster untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Suster Janelia Rumpai. Saya asal dari Timur. Saya dari kongregasi PACR dalam bahasa Italia, Piccoli Angeli di Cristo Re dalam bahasa Indonesia, hamba-hamba kecil Kristus Raja. Sekian. Oke, Mama Suster, kita lanjutkan wawancara. Jadi saya mau bertanya, bagaimana pandangan Mama Suster mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama? Nah, pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama, itu menurut saya itu sangat penting, di mana kita sebagai umat beragama kita harus menciptakan kerukunan dalam beragama, kedamaian dan juga persatuan, sehingga agama itu tetap bersatu, tidak terpecah belah dalam hidup beragama. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara mengatasi sikap toleransi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Sikap atau nilai-nilai yang bertentangan dengan
toleransi atau Pancasila itu yang pertama itu kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain berbagai dengan agama, karena di dalam hidup beragama kita mempunyai banyak agama. Itu di dalam agama kita harus saling menghargai, tidak boleh saling memfitnah agama lain, karena kita beribadah, sama-sama beribadah kepada Tuhan. Apa peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda? Peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda agar kita saling menghormati. Yang pertama kita harus saling menghormati agama-agama yang lain, jangan saling memfitnah satu sama lain, karena kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita sebagai generasi muda, kita harus meningkatkan agama-agama kita. Jangan kita berpihak ke agama lain. Memang kita sama-sama memeluk agama kita masing-masing atau keyakinan kita masing-masing. Contohnya saya sebagai orang Katolik, saya memiliki agama Katolik, maka saya harus beribadah kepada agama Katolik, jangan beribadah kepada agama-agama lain. Karena kita sudah memiliki keyakinan untuk beribadah kepada Tuhan, makanya kita harus terus meningkatkan agama kita. Jangan kita memilih agama lain, contohnya kita pindah ke agama Islam atau pindah ke agama Buddha. Kita harus, karena kita sudah dibaptis sejak kita lahir, kita dibaptis dengan air dan itu sudah menjadi sah, menjadi anak Tuhan atau sudah menjadi agama Katolik. Baik, di sini saya akan bertanya mengenai bagaimana peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Maaf, saya ulangi pertanyaan keempat, yaitu bagaimana cara mengatasi sikap melemahnya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana cara mengatasi sikap intoleransi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Cara kita mengatasi sikap kita, mungkin kita harus mengurangi sikap keegoisan kita terhadap agama-agama lain, karena kita banyak memfitnah. Mungkin kita tidak suka dengan agama ini, kita saling memfitnah. Mereka kadang contohnya seperti kita agama Katolik, kadang kita memfitnah agama Islam atau agama Buddha karena kita tidak suka. Maka kita harus mengurangi sikap keegoisan kita terhadap agama-agama lain, sehingga kita bisa bersatu, rukun dan juga damai. Apakah ajaran agama dan nilai-nilai Pancasila saling mendukung? Berkaitan dengan ajaran atau nilai-nilai agama itu, kita memang harus saling mendukung satu sama lain. Memang kita berbeda agama, tetapi kita harus saling mendukung. Kita punya agama masing-masing, kita harus mendukung sehingga agama kita itu terus maju, jangan mundur. Agama itu terus berkembang ke depan, jangan harus mundur ke belakang. Karena kita punya agama, kita tidak tahu keyakinan atau iman kita itu masing-masing. Ada yang memilih untuk masuk ke agama Islam, ada yang memilih untuk masuk ke agama-agama lain. Tetapi kita harus dengan agama kita harus saling mendukung. Tergantung dari pilihan mereka. Mereka mau masuk di agama Katolik atau agama Islam, itu tergantung dari pribadi masing-masing atau tergantung dari iman atau keyakinan mereka masing-masing. Karena kita tidak paksa orang untuk hidup beragama. Kita punya agama itu atau keyakinan itu kan masing-masing. Mungkin mereka lebih memilih masuk di agama Katolik atau mereka lebih memilih masuk di agama Islam, karena mereka punya itu. Tadi saya bilang, kalau kita punya keyakinan itu kan masing-masing. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke agama tersebut. Menurut Mama Suster, tantangan apa yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila saat ini? Menurut Mama Suster, tantangan apa yang dihadapi oleh masyarakat
dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi nilai-nilai Pancasila saat ini, itu tantangan yang pertama itu mungkin kita sikap kepedulian kita terhadap sesama itu kurang. Mungkin di KBG, di KBG terkadang kita hidup di dalam KBG itu kita banyak agamanya masing-masing. Contohnya kami di KBG sini ada agama Islam, ada agama Kristen, Protestan, ada agama Katolik. Untuk saling mempeduli atau saling memperhatikan satu sama lain itu menurut saya itu kurang. Itu tantangan yang paling berat, itu kurang. Dan juga saling menolong satu sama lain. Itu saya melihat di KBG ini saya lihat kurang, karena mungkin agamanya masing-masing, jadi mereka lebih mementingkan mereka punya agama dibandingkan kita punya agama. Tetapi untuk saling menghargai, saling menghormati itu sangat bagus dari agama-agama lain, menghormati kita agama Katolik. Itu yang saya lihat dan saya perhatikan di dalam KBG kami ini. Ya, baik Mama Suster, mengenai itu saja pertanyaan dari kami mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih.